Juni, dan genap di hari ini tanggal 7 Juni. Menurut tradisi orang Yahudi, 7 simbol sempurna, dan di tanggal 7 ini berhubungan Tuhan pekerjaannya menciptakan langit dan bumi, semua makhluk hidup karena Tuhan bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6, dan di hari yang ke-7 Tuhan berkata, maka hari itulah yang akan menjadi hari khusus bersyukur ibadah kepada Yesus. Dan di hari ini tepat di Bapak Ibu Saudara, ini adalah ketetapan Tuhan, dan terima kasih Tuhan dan sempat dalam ibadah ini. Pada kesempatan ibadah ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan yang saya beri dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Pasal ayat yang ke-7. Mohon maaf ya, ini Amsal pasal 1 ayat 7. Saya hanya ayat lengkap bersama-sama. Dan mari kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jemaat Tuhan sudah temukan Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Silakan jemaat Tuhan katakan amin. Firman Tuhan ini adalah tujuan Amsal ini. Ayat yang ke-7 katakan bersama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan, tetapi orang yang menghina hikmat dan didikan. Kita ulangi sekali dengan sukacita. 1, 2, 3. Pengetahuan, tetapi orang menghina hikmat dan didikan. Ya Bapak Saudara Yesus, menolongi saya mendatangkan sama, yaitu takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara pasti mengharapkan, menginginkan hidup sehari diberkati oleh Tuhan, berkat dengan kesejahteraan, anak yang tentunya harapan diberkati oleh Tuhan dengan kecerdasan dan pengetahuan. Kemudian diberkati oleh Tuhan. Harga sawah sekarang naik 3.000, malah 2.000-an, oleh karena ekonomi global yang sekarang tidak perlu. Baik saudara, setiap kita memahami yang kita miliki dalam hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita harus memahami bahwa untuk diberkati, sekalipun mengalami masalah berat, sekalipun mengalami persoalan menjadi tantangan hidup, bagaimana kita menjalani hal itu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini nasihat Salomo dituliskan dalam firman Tuhan kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan dan bersedia dengan segenap hati menuruti kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa karena menghormati Tuhan. Itu kita akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan takut Tuhan mendapatkan pengetahuan dalam ayat 7a, bahwa ternyata orang yang takut akan Tuhan itu disebut orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, orang yang pintar secara rohani sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia kalau Bapak Ibu Saudara hidup dan akan Tuhan.
menuju binasaan, menuju kemalangan, dan tentunya pasti menerima murka hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dua pilihan diberitahukan oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu mau menjadi orang yang takut akan Tuhan atau memilih untuk tidak mau dengar nasihat firman Tuhan, atau tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau menerima nasihat firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya sebagai pelayan Tuhan menyampaikan, memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa inilah fakta, kenyataan, kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup diberkati oleh Tuhan, mau segala hal yang Bapak Ibu dapatkan berhasil tercapai, hiduplah takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu utamakan kehendak Tuhan, sehingga itulah yang Bapak Ibu lakukan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu menghormati Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, silakan difotokopikan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan dan bersedia menuruti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, seseorang dapat menjadi cerdas, bijaksana, dan selalu diberkati Tuhan dalam segala harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang menasihati kita, yang menjadi petunjuk untuk kita, supaya kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara, jika hari ini media sosial membuat Bapak Ibu was-was, membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, kita harus meresponi semuanya itu dengan tenang dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mintalah hati yang takut akan Tuhan, supaya jiwa kita tenang. Sekalipun goncangan terjadi dalam hidup kita melalui masalah-masalah apapun, bahkan lewat berita-berita bohong yang beredar sekarang ini, yang begitu canggih diberitakan lewat media sosial dan lewat apapun. Saya ingin Bapak Ibu jadilah orang-orang yang cerdas jemaat Tuhan. Jangan mentah-mentah terima informasi, selalu cek, periksa dulu apakah itu terbukti benar. Karena banyak oknum-oknum yang jahat yang ingin membuat suasana dalam hidup ini menjadi kacau, membuat suasana dalam hidup ini menjadi takut, membuat suasana dalam hidup ini tidak tenang. Ya, mereka ingin mengacaukan hidup kita, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bijaksana, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa bijaksana meresponi semuanya itu? Hiduplah takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu jawabannya. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Jangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik, yaitu berita sukacita yang berasal dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita cari anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hal itu kita cerdas, kita bijaksana, dan hidup kita pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur ke firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber pengetahuan. Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Allah yang memegang kendali penuh atas kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang menghormati Engkau dengan hidup sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bijaksana, kami menjadi cerdas, dan hidup kami selalu diberkati Tuhan dalam segala
harapan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,